Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya Ibu Rida. Hari ini kita masuk pada mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Nah, oke, untuk bab yang akan dibahas berikutnya kita akan bahas di bab 11 ya, ada pengukuran variabel tentunya dengan subpokok bahasa definisi operasional. Oke, langsung saja. Bagaimana sih untuk mengukur variabel? Nah, kita harus tahu terlebih dahulu apa dari definisi dari kata pengukuran. Pengukuran sendiri adalah penempatan angka atau simbol lain untuk ciri-ciri atau atribut objek sesuai dengan rangkaian peraturan yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi, kalau kita ingat kata ukur, teman-teman bisa mengingat clue-nya adalah menempatkan angka atau simbol begitu ya. Untuk objek sendiri bisa termasuk orang ya, atau mungkin bisa peristiwa, bisa perusahaan, kemudian negara, ada unit bisnis strategi, kemudian ada peralatan dapur, gajah, restoran, sampo, yogurt dan lainnya itu sudah dianggap sebagai objeknya. Objeknya banyak ya jenisnya ya. Nah, oke, berikutnya kita akan masuk bagian berikutnya. Untuk ciri-ciri objek nih teman-teman, biasanya dia akan seputar ini. Ya, pertama dia akan seringnya ya. Jadi seringnya adalah kategori di bawah ini. Ada arousal seeking tendency. Ini cenderung untuk melihat sesuatu di lingkungan sekitar, itu objek. Kemudian dia juga bisa berkaitan dengan motivasi pencapaian. Kemudian efektivitas organisasi atau mungkin kesenangan berbelanja, berkaitan dengan panjang benda, kemudian kualitas pelayanan, pengaruh kondisi, rasa, keberagaman suku, ataupun berkaitan dengan berat benda. Jadi teman-teman tidak cuma sekedar sebatas ini saja ya, tapi juga bisa yang lainnya ya. Ini saya ambil beberapa bagian saja. Jadi bisa jadi objek itu berkenaan seperti ini. Dia berkaitan dengan panjang benda, efektivitas organisasi, atau mungkin kualitas pelayanan, berkaitan dengan berat benda dan seterusnya. Jadi banyak untuk ciri-ciri objek. Penting untuk mengetahui bahwa Anda tidak dapat mengukur objek, misalnya perusahaan. Jadi perusahaan sendiri itu tidak bisa diukur teman-teman, tapi yang bisa diukur apa? Yang bisa diukur adalah atributnya atau dimensinya ya. Nih, namun Anda mengukur ciri-ciri atau atribut. Jadi yang diukur itu bukan langsung ke perusahaannya, tetapi atribut daripada perusahaan tersebut. Bisa jadi berkaitan dengan efektivitas organisasi. Misalkan kita mau melakukan riset tentang efektivitas organisasi, atau mungkin kita bisa melakukan kualitas pelayanan yang ada di perusahaan A misalkan. Nah, jadi yang diukur adalah objeknya ya teman-teman ya, objeknya atau atributnya, tapi bukan ke perusahaannya. Oke, lanjut. Nah, untuk berikutnya variabel. Variabel itu bisa sifatnya dengan pengukuran objektif atau mungkin pengukuran yang bersifat abstrak atau samar ya. Jadi ada dua, variabel dengan pengukuran objektif yang ini, kemudian variabel dengan pengukuran yang samar, bersifat abstrak dan subjektif. Nah, definisi operasional ini adalah clue dari mata kuliah hari ini ya. Jadi, definisi operasional itu cara untuk mengukur variabel ya. Variabel yang mengena apabila variabelnya yang tidak jelas sama sekali, caranya bagaimana untuk bisa diukur? Berarti dengan cara menguraikan ide atau konsep abstrak menjadi sikap dan karakteristik yang dapat diamati. Yang semula itu nggak jelas atau bias nih teman-teman. Jadi caranya teman-teman uraikanlah ide gagasannya dulu atau konsepnya yang abstrak itu tadi diuraikan sehingga apa? Sehingga karakteristik atau objek atau variabel tersebut itu dapat kita ukur, dapat kita amati begitu maksudnya. Nah, contoh yang saya berikan di sini adalah konsep haus. Konsep haus dapat diukur dengan meminta orang yang haus untuk minum banyak air dan menentukan tingkat kehausan masing-masing individu tersebut dari ukuran jumlah air yang mereka minum. Jadi kita tidak bisa mengatakan apa sih kalau kita secara definisi konsep haus itu apa sih? Nah, kita nggak jelas. Nah, kita bisa melihat konsep haus itu dilihat dari tingkat kehausan seseorang. Bisa jadi si A misalkan dia hausnya cuma butuh air 1 gelas, si B dia butuhnya 1,5 gelas, atau si B 3 gelas. Nah, itulah yang bisa kita ukur. Nah, itu kita bisa amati. Itu namanya mengoperasionalkan definisi variabel. Gitu. Untuk berikutnya
Nah, untuk operasionalisasi, operasionalisasi itu juga lingkupnya ada dimensi dan elemennya teman-teman ya. Jadi konsep abstrak dioperasionalkan, yang tadi konsep yang tidak jelas itu kita operasionalkan, kita kemukakan idenya ya. Kita operasionalkan supaya apa? Supaya elemen tersebut dapat diamati atau diukur. Kemudian rasa haus diukur dengan 1 poin, yaitu jumlah minimum yang diminum. Ini misalkan contohnya saja ya. Kemudian akan kesadaran diukur dengan 34 poin. Jadi yang pertama dilihat dari rasa hausnya sendiri, diibaratkan dia 1 poin, minimumnya berapa. Kemudian untuk kebutuhan akan kesadaran diukur dengan 34 poin. Ini hanya sebagai dasar saja ya, sebagai ibarat atau sebagai pengungkapan saja untuk memudahkan supaya dia dapat diukur. Kemudian akan kesadaran merupakan sebuah ide atau konstruk unidimensial. Nah, iya. Jadi kalau kita rasanya haus, kita tentu kalau kita merasakan haus, otomatis kan kita ada kebutuhan ya, kebutuhan dan kesadaran untuk minum air gitu maksudnya. Itu hanya sebagai contoh saja. Nah, sekarang contoh dari ide dengan lebih dari satu dimensi adalah agresi. Oke. Agresi ini adalah salah satu bentuk tindakan ya teman-teman, tindakan di mana dia tujuannya adalah untuk merusak ya. Fisik, bentuknya dia bisa agresi fisik, bisa agresi verbal. Untuk agresi fisik contohnya bisa memukul, melempar dan lain-lain. Nah, agresi verbal bisa berteriak, menyupai dan seterusnya. Jadi ide itu tidak hanya positif tapi juga bisa negatif. Oke, untuk skala pengukuran agresi yang valid melibatkan poin-poin yang mengukur agresi verbal dan hal-hal yang mengukur agresi fisik. Skala pengukuran yang valid memasukkan pertanyaan atau poin maupun elemen yang dapat diukur secara kuantitatif yang secara tepat mewakili area atau bidang dari ide. Ini juga masih tadi ya, bagaimana kalau kita mengungkapkan ide, kita mengoperasionalkan suatu definisi. Biasanya kan kita lambangkan dengan skala lingkat ya, teman-teman sudah tahu, pasti sudah pernah menerima kuesioner, ada jawaban 5, 4, 3, 2, 1, sangat setuju, tidak setuju, seterusnya. Nah, ini maksudnya adalah ini ya, skala pengukuran yang valid memasukkan pertanyaan. Oke, lanjut. Nah, untuk mengoperasionalkan konsep atau multidimensional dari motivation, ini contoh saja ya teman. Misalkan saya mengambil variabelnya adalah motivasi pencapaian. Nah, kita hubungkan antara gender dan motivasi pencapaian. Kita kemukakan ide ini dulu. Ide atau motivasi pencapaian bersifat abstrak dan subjektif. Ya, artinya kita harus menjelaskan idenya. Kemudian kita ukur dimensi, aspek atau karakteristik diri orang yang memiliki pencapaian yang tinggi, siapa nih gitu kan. Kemudian menggunakan karya tulisan atau literatur untuk menemukan apakah terdapat ukuran yang sudah ada untuk suatu konsep. Nah, ini ceritanya kalau kita menggunakan variabel motivasi pencapaian. Jadi kita lakukan dengan cara kita mengungkapkan, menjelaskan idenya, kita mengukur siapa yang ada di motivasi yang ada di level tingkat tertinggi. Kemudian kita gunakan bahasa tulisan ya untuk menemukan apakah terdapat ukuran yang sudah ada. Jadi kita menggunakan dasar teorinya juga ya. Selain dasar teori, kita juga ada beberapa sumber referensi. Nah, kita konfirmasi nih ya, apakah terdapat ukuran yang sudah ada untuk suatu konsep. Jika sudah ada, kita bisa pakai. Tapi jika belum, ya kita juga harus membuat ukurannya tersendiri. Ya, untuk sumber pentingnya teman-teman bisa lihat di jurnal ilmiah maupun di buku panduan skala ya. Buku panduan skala kita ada 5 skala, ada skala nominal, ordinal, interval, rasio ya. Noir ada 4, satunya lagi yang agak berbeda itu adalah skala lingkat. Tapi skala lingkat ini tidak atau bukan bagian dari 4 skala yang saya sebutkan di Noir itu. Nominal, interval, nominal, ordinal, interval, rasio. Oke. Untuk buku panduan skala, teman-teman bisa menggunakan karya marketing skala ini ya. Bisa menggunakan handbook dari Brunner, Hensel atau James yang terbaru kalau bisa ya. Kemudian Handbook of Organizational Measurement dari Price and Muller, ini tahun lama ya. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan referensi yang terbaru. Keuntungan menggunakan skala pengukur yang sudah ada, enaknya itu bisa menghemat waktu dan tenaga. Teman-teman nggak perlu lagi untuk mengungkapkan ide, merumuskan gitu kan. Kemudian memverifikasi temuan orang lain dengan menggunakan
dan menggunakan keberhasilan dari karya orang lain juga boleh ya, karena sudah ada sebelumnya. Nah, bagaimana jika tidak terdapat ukuran yang sudah ada? Tadi sudah saya singgung. Kalau tidak ada, berarti kita harus membuat ukurannya sendiri dan menguraikan konsep motivasi pencapaian menjadi perilaku atau karakteristik yang dapat diamati. Dimensi dan elemen motivasi pencapaian sendiri. Nah, ini kita coba ungkapkan ya, atau kita coba petakan. Mereka akan digerakkan oleh pekerjaan, yaitu mereka akan bekerja hampir sepanjang waktu untuk memperoleh kepuasan untuk mencapai dan menyelesaikan suatu masalah. Banyak dari mereka secara umum tidak memiliki suasana hati untuk bersantai dan mengarahkan perhatian mereka untuk hal-hal yang lain selain aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, kita bisa dimensikan lagi karena mereka selalu ingin mencapai dan menyelesaikan pekerjaan yang tadi, mereka akan lebih memilih untuk bekerja sendiri dibandingkan dengan orang lain. Nah, ini adalah maksud daripada motivasi pencapaian. Jadi kita harus petakan dulu apakah kalau kita dapat sesuatu, kita dapat target nih, ya kan? Ada keinginan atau motivasi kita harus menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai target begitu kan. Nah, ini sama halnya dengan yang ini. Ya. Bekerja hampir sepanjang waktu untuk memperoleh kepuasan, untuk mencapai dan menyelesaikan masalah. Artinya kita ada loyalitas di sini ya untuk memperoleh apa? Untuk memperoleh kepuasan tersendiri. Kemudian yang bagian yang kedua ini, bagian mereka secara umum tidak memiliki suasana hati untuk bersantai. Nah, cenderung orang yang memiliki motivasi tinggi, orang yang bekerja keras itu biasanya dia tidak ada kesempatan untuk bersantai. Benar nggak? Benar kan ya? Kemudian berikutnya, karena mereka selalu ingin mencapai dan menyelesaikan permasalahan, mereka akan lebih memilih untuk bekerja secara sendiri dibandingkan dengan orang lain. Nah, ini kalau ini kembali ke personalitinya ya. Jadi ada beberapa orang yang di kerja dia lebih cenderung suka individualis daripada kelompok. Jadi kita coba membuat dimensi daripada motivasi pencapaian. Ini berikutnya. Dengan pikiran dan hati yang tertuju pada presentasi dan pencapaian, mereka akan lebih menyukai pekerjaan menantang daripada pekerjaan yang mudah dan biasa. Akan tetapi, mereka tidak mau mengambil pekerjaan yang terlalu menantang karena harapan kemungkinan untuk prestasi dan pencapaian dalam pekerjaan semacam itu akan rendah. Nah, ini konteksnya apabila orang-orang itu biasanya dia suka challenge, dia akan mengambil challenge tersebut dengan moderat ke bawah. Ya, tapi ada juga yang mengambil challenge resiko tinggi, itu juga ada sih ya, juga kembali ke personality. Tapi pada dasarnya orang memiliki motivasi tinggi, dia akan lebih suka pekerjaan yang menantang. Mereka selalu ingin mengetahui bagaimana kemajuan mereka dalam pekerjaan selama mereka melakukannya, sehingga mereka ingin mendapatkan pendapat secara langsung dan halus dari atasan, kolega, dan pada waktu tertentu bahkan dari bawahan mereka untuk mengetahui bagaimana kemajuan mereka. Nah, ini biasanya orang yang memiliki motivasi tinggi, biasanya dia akan minta feedback balik dari atasan. Biasanya seperti itu, atau mungkin dari koleganya ya. Nah, ini ada beberapa dimensi dari pada motivasi pencapaian. Nah, coba kita petakan menjadi beberapa elemen. Elemen dimensi pertama. Oke, elemen di dimensi pertama digerakkan oleh pekerjaan. Nah, kita coba petakan yang pertama ini ya, digerakkan oleh pekerjaan. Nah, lingkupnya kita bisa dimensikan lagi, bekerja sepanjang waktu, enggan untuk tidak masuk kerja, dan gigih. Nah, ini. Kemudian berikutnya, 5 dimensi dari motivasi pencapaian. Nah, ini bisa diambil dari mana? Ini bisa diambil dari beberapa literatur ya. Beberapa literatur, atau bahkan kalau misalnya memang sama sekali belum ada yang riset, nah teman-teman bisa menggunakan pengukuran sendiri. Oke, pertama, digerakkan oleh pekerjaan itu yang tadi kita barusan saya bahas. Kemudian yang kedua, tidak bisa bersantai-santai. Ketiga adalah tidak sabar dengan ketidakefektifan. Mencari tantangan yang moderat dan mencari opini. Nah, jadi 5 ini kita coba petakan ya. Tadi dimensi yang pertama yang ini udah. Kemudian kita masuk ke dimensi yang berikutnya. Nah, di dimensi kedua, kita coba petakan tingkat ketidakinginan untuk bersantai.
Nah, kita buat lagi subnya, berapa sering Anda memikirkan pekerjaan ketika tidak sedang berada di tempat kerja. Kemudian apakah hobinya, kemudian bagaimana Anda menghabiskan waktu ketika tidak di tempat kerja. Nah, ini adalah bagian daripada dimensi nomor 2 ini ya. Tingkat ketidakinginan untuk bersantai. Berikutnya, di dimensi ketiga, tidak sabar dengan ketidakefektifan. Ini juga ciri-ciri daripada motivasi ya. Tidak sabar dengan orang yang tidak efektif, kemudian enggan bekerja dengan orang lain. Nah, ini. Kemudian kita coba petakan di dimensi 4, ada mencari tantangan yang moderat. Nah, preferensi seseorang terhadap jenis pekerjaan, kemudian mereka yang memiliki tingkat tantangan sedang, kemungkinan lebih memiliki motivasi pencapaian. Individu yang berorientasi pada pencapaian cenderung realistik. Nah, jadi ini adalah beberapa subdimensi daripada dimensi yang keempat. Ini hanya sekedar contoh saja. Nah, di dimensi yang terakhir, kelima ya, mencari pendapat opini. Ya, mereka ingin mengetahui pendapat orang lain mengenai seberapa baik kinerjanya. Pendapat baik positif ataupun negatif akan menunjukkan berapa banyak pencapaian dan prestasi. Menelusuri seberapa sering individu mencari pendapat dari orang lain selama periode waktu tertentu. Nah, gitu teman-teman. Jadi pada saat kita dapat variabel, dia ada dimensi atau elemennya, kita petakan masing-masing dimensi tersebut. Ya. Apa yang tidak termasuk dalam operasionalisasi ini? Pertama, operasionalisasi tidak menjelaskan korelasi konsep ya. Jadi memang tidak menjelaskan hubungannya ke konsep. Kedua, kesuksesan kinerja tidak dapat menjadi sebuah dimensi dari motivasi. Betul. Jadi memang kesuksesan sendiri, motivasi sendiri. Motivasi pencapaian dan kinerja dan atau kesuksesan mungkin sangat berkaitan, tetapi kita tidak dapat mengukur tingkat motivasi seseorang melalui kesuksesan dan kinerja. Jadi memang jangan dikorelasikan ya antara kesuksesan dan motivasi, karena itu tidak berhubungan secara langsung. Berikutnya, untuk mengoperasionalkan suatu konsep tidak termasuk menggambarkan alasan, latar belakang, konsekuensi, atau mengorelasikan konsep itu sendiri. Mengoperasionalkan suatu konsep adalah menjelaskan karakteristik yang dapat diamati sehingga dapat mengukur konsep tersebut. Tadi sudah saya singgung di depan bahwa yang namanya kita mendefinisikan operasional variabel, artinya kita harus dapat menempatkan angka atau simbol ke variabel tersebut supaya apa? Supaya konsep yang ada itu dapat diamati atau dapat diukur. Jadi ini sama ya. Untuk tinjauan definisi operasional sendiri, teman-teman, ini ada beberapa. Yang pertama, ada operasionalisasi diperlukan untuk mengukur konsep yang abstrak dan subjektif seperti perasaan dan sikap. Kemudian berikutnya, variabel lebih objektif seperti usia atau tingkat pendidikan mudah untuk diukur dengan pertanyaan langsung dan sederhana sehingga tidak perlu dioperasikan. Nah, ini untuk usia kan kita udah tahu ya, usia tuh angka ya, angka nominal 1, 2, 3 tahun, 4 dan seterusnya. Kemudian untuk pendidikan kita udah kelihatan SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, itu juga itu udah jelas, artinya itu tidak perlu untuk didefinisi operasionalkan lagi ya, karena sudah jelas konsepnya, sudah dapat diukur, sudah dapat diamati. Kemudian berikutnya, menemukan atau membuat rangkaian pertanyaan tertutup atau closed-ended question yang membuat Anda dapat mengukur suatu konsep dengan cara yang reliable dan valuable atau valid ya. Ini kalau di kita biasanya sih ada uji validitas dan reliabilitas ya. Dimensi internasional dari operasionalisasi. Nah, untuk dimensi internasional, teman-teman dapat melakukan penelitian transnasional, artinya memang sudah lintas transnasional ya. Penting untuk mengingat bahwa variabel tertentu memiliki arti dan konotasi berbeda dan kebudayaan berbeda. Contoh, istilah love atau cinta memiliki setidaknya 20 interpretasi berbeda di seluruh negara. Nah, jadi kata cinta biasanya kan ada yang dia bilang cinta tuh ini, yang satunya cinta tuh ini. Jadi memang ada beberapa interpretasi yang banyak ya. Ini kalau kita misalkan riset kita melalui atau lingkupnya adalah internasional atau transnasional. Menjadi hal yang bijak jika peneliti yang berasal dari sebuah negara dengan bahasa yang berbeda mencari bantuan dari sarjana lokal untuk mendefinisikan secara operasional konsep-konsep tertentu ketika melakukan penelitian lintas budaya. Ini juga bisa ya, boleh. Oke, untuk
Materi di bab yang hari ini ya, definisi operasional, kita ringkasannya adalah penguraian konsep, dimensi, dan elemen. Kemudian untuk lintas budaya ada suatu konsep yang memiliki konotasi di negara yang berbeda memang. Jadi artinya memang sedikit akan berbeda ya dari antara satu negara dengan negara lain. Itu dari sisi konsep atau definisi operasional. Oke teman-teman, sekian ya untuk materi yang hari ini. Jadi hari ini ada dua bagian ya. Bagian pertama adalah definisi operasional. Kemudian di bagian kedua ada penskalaan ya, reliabilitas dan validitas. Nanti kita akan sambung di slide yang berikutnya. Jadi teman-teman silahkan kemukakan ya keywordnya. Keywordnya hari ini untuk yang pertama adalah hashtag ya, hashtag pengukuran ya, pengukuran titik 2 ya. Saya ulangi, hashtag pengukuran titik 2 definisi operasional. Huruf depannya semuanya adalah besar ya. Saya ulangi, hashtag pengukuran titik 2 definisi operasional. Semuanya sambung tanpa spasi ya. P besar untuk pengukuran, kemudian definisi D-nya besar, kemudian operasionalnya juga O-nya besar. Oke, hashtag pengukuran titik 2 definisi operasional. Oke, itu untuk keywordnya hari ini. Keywordnya silahkan komen di dua slide ya, karena slide saya terpisah di slide yang pertama ini dan nanti yang di slide kedua. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.